Tujuan pemekaran kan bukan hanya sekedar membagi wilayah, tetapi pelayanan publik, menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah. Kita harapkan juga budaya. Dulu Singosari pernah menjadi pusat peradaban dunia. Iya. Bisa jadi cikal bakal kebangkitan Singosari. Iya. Singosari baru. Iya. Sugeng Dalu, ketemu lagi bersama saya Samwes di Podcast S. Kali ini Podcast S agak extraordinary karena kita berada di Pesanggrahan Cokro Manggilingan Pakis. Nah, biasanya kita podcast di Kota Malang, baru kali ini kita podcast di Kabupaten Malang. Dan kali ini di Kabupaten Malang pun edisi istimewa. Kita akan membahas Kadipaten Singhasari. Loh, masa ada Kadipaten Singhasari? Ini artinya apakah proses pemekaran dari Kabupaten Malang atau Malang Utara? Bagaimana kemudian proses yang sudah berjalan dari mulai 2009 mungkin? Nanti kita akan kehadiran seorang tamu, seorang budayawan dari Singhasari, namanya Mas Yusuf Tanoko. Kita sapa. Sugeng Dalu Mas Yusuf. Alhamdulillah, Sugeng Dalu. Rahayu. Rahayu Mas Yusuf. Sehat-sehat Mas Yusuf ya. Sawe gak tahu ketemu rek. Jadi Mas Yusuf, beberapa hari yang lalu tim Java 1 itu ngobrol-ngobrol pemekaran wilayah Singhasari. Kalau tidak salah mulai 2015 atau bahkan sebelumnya 2009, ide-ide dan gagasan itu ada gitu. Ada yang bilang 7 kecamatan, ada yang 11 kecamatan begitu ya. Kabupaten Malang ini ada 33 kecamatan, Iya. 378 desa, dan 12 kelurahan. Jadi hampir 400 ya, 390. Memang kan berat ngurus itu ya. Betul. Nah, kalau dari segi budaya, kultur gitu Mas Yusuf, siap nggak sih ini dimekarkan gitu? Menurut pengamatan Mas Yusuf yang sehari-harinya ada di kawasan Singhasari, Karangploso, Pakis, Jabung, Karanglo, dan Lawang. Bagaimana Mas perspektifnya menurut pandangan Mas Yusuf? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa Java 1. Ya. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Gini, memang isu pemekaran Kabupaten Malang, khususnya Malang Utara, itu sudah yang saya dengar itu dari 2009. 2009 memang ya. Itu memang dari komunitas-komunitas bahkan lembaga-lembaga sosial masyarakat menghendaki adanya pemekaran. Betul. Karena Malang tadi jenengan sampaikan Kabupaten Malang itu sangat luas, ya. Kemudian dan sangat strategi ketika memang ada upaya pemekaran. Nah, tujuan pemekaran kan bukan hanya sekedar membagi wilayah. Tidak. Bukan hanya sekedar membagi wilayah, itu perlu digarisbawahi. Iya, tetapi ada tujuan-tujuan yang memang secara administrasi pemerintahan itu juga sangat membantu. Artinya pelayanan publik lebih. Pelayanan publik itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemerataan pembangunan dan pembangunan industri kreatif. Betul. Yang melibatkan pemutaran ekonomi. Betul. Selama ini Kabupaten Malang hanya mengandalkan PAD itu dari Malang Utara. Oke. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu keberatannya pemerintah, khususnya pemerintahan daerah dalam hal ini kabupaten, ini belum siap untuk melakukan pemekaran. Betul. Karena kalau terjadinya pemekaran dua wilayah, Malang Utara dan Malang Selatan, kondisinya ekonominya masih jomplang. Oke, siap. Nah, tetapi kalau merasakan kondisinya sangat jomplang, ya harus ada proses dari Malang Selatan, ada upaya-upaya pembangunan percepatan ekonomi gitu loh. Jangan hanya mengandalkan Malang Utara. Betul. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Yang saya lihat loh ya. Pengamatan saya sejauh ini. Nah, kemudian tidak adanya regulasi dari pemerintah pusat tentang otonomi daerah dalam khususnya pemekaran. Contoh begini, pemerintah pusat membuat semacam lembaga khusus kaitannya dengan
penilaian, kemudian evaluasi, bahkan penelitian menulis tentang pemekaran. Nah, selama ini kan pemekaran itu diserahkan kepada pemerintah setempat. Kalau pemerintahnya setempat nggak setuju, misalkan ya nggak akan terjadi, nggak akan terjadi. Walaupun dari kelompok masyarakat, walaupun DPRD, itu dukungan dari masyarakat ya. Tetapi kalau pemerintahnya dalam hal ini bupati, contoh bahwanya Pak Sanusi tidak mendatangani, nggak akan terjadi. Nggak ada goodwill lah ya. Nggak ada. Nah, di situ goodwill, politik willnya di situ, gitu loh. Nah, harusnya ketika kemudian ada lembaga khusus yang saatnya ini ada pemekaran di Malang Utara, Malang Utara dan Malang Selatan, karena ya banyak penilaian lah. Betul. Ada tinjauan khusus lah mungkin dari Kemendagri mungkin. Kemendagri kan yang ngurusi tata kelola pemerintahan lah istilahnya. Ya, Undang-Undang Otonomi Daerah ancamnya memang mempersilahkan ketika luas wilayah ini ada upaya pemekaran itu dipersilakan. Itu menyerahkan sepenuhnya kepada kepala daerah. Salahnya di situ. Kenapa saya salahnya? Akhirnya kalau pemerintah setempat tidak ada upaya, ya seperti meskipun ini. rakyatnya menghendaki loh ya. Nah gitu. itu. Saya lihat memang teman-teman kemarin kan kayak teman-teman di Lawang, saya sempat diskusi di Gunung Wedon juga sama tokoh-tokoh di sana. Terus kemudian arek-arek Jabung khususnya Gubuk Baca dan sebagainya. Terus sama Ki Suryo Candi Jago, Tumpang itu kan juga mereka juga sama teman-teman Pakis, kan itu memang setuju lebih baik dimekarkan gitu. Cuma memang iki tak lihat itu Mas, tidak ada satu organisasi kemasyarakatan yang coba mengumpulkan iki sakjane wis padha setuju kabeh lho dimekarkan. Itu gini, kita memang sempat menggagas itu. Lagi-lagi memang harus ada kebersamaan. Upaya-upaya dari tadi itu yang Jenang sampaikan, mewakili masyarakat yang menginginkan pemekaran, kemudian ayo kita duduk bersama dengan pemerintah, dalam hal ini bupati maupun DPRD, untuk membahas secara konkretnya sejauh mana gitu loh. Hanya jangan sebatas wacana-wacana, tetapi tidak ada proses regulasi yang jelas. Karena wacana ini dari 2009, bahkan mungkin jauh sebelum gitu loh. Tapi sampai detik hari ini ya masih berputar-putar pada tingkatan wacana. Betul. Kalau di tim kita, di tim Dirimu Satu itu kan Mas Julian itu punya ide yang bagus, Mas Yusuf. Jadi kalau semuanya ini diserahkan kepada birokrasi dan akademisi, itu pasti yang ada hanya normatif. Tidak tidak melihat pada akses materialnya. Akses materialnya adalah ketika masyarakat ingin dimekarkan, terus kemudian bagaimana menyatukan aspirasi masyarakat ini, atau melalui apa gitu. Kalau saya lihat kan Mas Yusuf sudah menginisiasi melalui budaya itu Mas. Jadi kita di Nyun Sewu, kita di Malang Utara itu bahkan ada komunitas sendiri, bahkan grup sendiri itu Malang Utara. Kita selalu sharing ini. Memang kalau tidak ada gerakan dalam hal ini bukan demonstrasi, tidak ya. Tapi gerakan politik yang mengarah kepada tujuan tadi itu. Nah, gerakan politik itu bagaimana kita mengakomodir semua kepentingan satu tujuan dengan beberapa elemen ya untuk duduk bareng dalam satu. Kalau pendapat dari Mas Julian malah bukan gerakan politik, jadi ini semacam gerakan budaya. Jadi wong-wong budaya, misalkan bantengan apapun lah ya, wong penghayat dan sebagainya itu dikumpulkan, menyatakan diri atau mendeklarasikan diri lah ya, bukan berarti ingin merdeka gitu loh, mendeklarasikan diri, sepakat bahwa Malang Utara ini entah nanti 7 kecamatan atau 11 kecamatan itu wis sepakat dideklarasikan dulu, baru itu nanti ditampung dalam sebuah naskah akademik yang itu diajukan oleh birokrasi. Selama ini kalau tak lihat kan ada kajian akademisi kemudian hanya sebatas kajian. Kemudian birokrasi pun menangkap itu, ternyata kalau dia nggak punya goodwill ya wis, karena nggak ada dorongan dari orang budaya tadi Mas. Itu bisa saja. Kalau kita kan gini, apapun itu yang penting ada gerakan dari masyarakat, baik itu dari budaya, dari kelompok-kelompok lain yang sepakat adanya pemekaran ini. Nah, ini mewakili dari seluruh masyarakat. Nah, kita sudah mengupayakan itu. Nah, tinggal mungkin kita akan koordinasi dengan beberapa elemen-elemen. Oke, Mas, tak potong. Sebelum melebar kita fokus dulu. Kecamatan sing kira-kira mau Malang Utara iki menurut Mas Yusuf apa ae? Ya.
dari sisi kalau sesuai kajian ya, satu Singosari ya. Lawang Singosari. Ya. Kemudian Pakis. Kemudian Jabung. Karangploso. Dau ya Mas. Ya. Dau terus mana Tumpang. Poncokusumo. Oke. Dau kaitannya mau dimasukkan ke wilayah administratif Batu, Mas. Ya. Ya ini kan gini, itu bisa. Tapi ada 8 maksud saya. Ada gitu. Gini, kalau persoalan Dau kemudian Ngantang Kasembon ini masih debatable. Iya. Debatable bagaimana nanti fungsinya gunanya kita duduk bersama itu kan seperti itu. Iya. Kita merumuskan banyak hal termasuk kecamatan-kecamatan yang mana yang layak jadi yang jadi Kabupaten Malang Utara. Apakah Kasembon, Ngantang, Pujon itu juga bisa masuk Malang Utara? Iya. Atau bisa masuk ke Batu? Iya. Nah, itu kan nanti bisa dikomunikasikan dengan birokrasi. Oke. Setidaknya tapi kalaupun tadi Dau debatable atau Poncokusumo debatable berarti ada 6 ya. Itu mulai dari sana. Lawang, Singosari, Karanglo, Pakis, Karangploso, Pakis, Jabung, Tumpang. 6 ini yang solid loh ya. Poncokusumo kemarin teman-teman Poncokusumo juga itu teman-teman budaya itu juga bilang bahwa lebih baik mereka gabung di sini. Malang Utara. Iya, Malang Karena Utara. Secara geografis ya memang dekat dengan Malang Utara. Utara. Secara geografis gitu loh. Ini kan salah satu pemekaran itu kan salah satu pelayanan publik. Iya. Daripada mereka jauh ke Kepanjen, tapi ke Malang Utara. Betul. Dan ini spesial loh ya Mas, kalau misalkan ini jadi wilayah mandiri, berarti kan dia sudah punya kawasan ekonomi khusus. Betul. Ada di Singosari. Iya. Dia sudah punya bandara di Pakis ya kan, sama tol kan luar biasa kan ya. Iya. Terus dia punya pusat budaya selain Singosari itu Tumpang, yang itu jadi penyangga BTS Bromo Tengger Semeru ya. Iya. Nah ini kan gini, istimewanya Singosari ini kenapa kemudian layak menjadi kabupaten? Karena ya kita nggak lepas dari sejarah itu tadi. Bagaimana sejarah Singosari? Layak menjadi kabupaten atau kota sendiri? Karena Batu, pelajaran dari Batu kan Batu langsung jadi kota, tidak jadi kabupaten. Kalau dari teman-teman budayawan atau teman-teman masyarakat sing ada itu, apakah jadi kabupaten atau kadipaten atau langsung jadi kota administratif kayak Batu? Kalau masalah kota dan kabupaten itu kan yang menentukan bukan kita. Oh gitu ya? Itu kan layak jadi kota atau kabupaten karena nanti kan merubah kebijakan publik secara keseluruhan gitu. Dari kota ke kabupaten itu kan perkoroan dewe. Betul. Nanti bagaimana? Tapi kalau menurut saya ini pandangan apa istilahnya drone lah ya gitu. Kalau dilihat dari atas memang kota Mas, karena Singosari itu padatnya kayak gitu loh. Iya kan? Itu belum lagi 3-5 tahun yang akan datang kawasan ekonomi khusus disambung dengan kemudian proyek nasional menjadi penyangga BTS, menjadi bandara, itu aku tidak bisa membayangkan bagaimana metropolisnya. Memang layaknya kota. Singosari gitu. Kan gitu. Idealnya kota. Idealnya kan kota. Nah, idealnya kota. Ya makanya itu kan kalau kita sebagai masyarakat ya mau kota mau kabupaten nggak masalah. Utamanya itu kan pemekaran. Jadi kalau masalah kabupaten maupun kota itu persoalan administrasi saja. Administrasi. Tapi soal nama itu juga kemarin saya sama Mbah Renggo, Mbah Jati, Mbah Jolo. Apakah namanya itu katakanlah entah kabupaten atau kota ya, anggaplah kota gitu ya, supaya ini menjadi doa. Ini kita bakar Dupo 3 ini harapan yang akan terwujud ini. Iya, ini sarana doa. Sarana doa. Jadi kita bakar dupa juga ada alasannya loh. Ini nggak sekedar membakar. Iya, betul. Kalaupun namanya itu adalah apakah kota Singasari ataukah kota Tumapel kan gitu ya. Ataukah kota misalkan Tumpang kemarin kayak Mbak Suryo gitu kan, lebih baik namanya Kota Tumpang misalnya atau Kadipaten Singosari kan begitu. Nah ini juga harus pemilihan namanya tepat. Tapi kalau menurut apa? Saya lebih kalau bicara masalah kerajaan itu memang berangkatnya kan dari Tumapel. Tetapi hari ini masyarakat dunia bahkan khususnya lebih mengenalkan Singosari. Oh iya. Berarti ini bisa jadi cikal bakal kebangkitan Singosari. Iya. Singosari baru. Iya. Oke. Nyun sewu. Kata gini, semua kan
bisa memahami bahwa cikal bakal Nusantara ini kan berangkat dari Singosari. Nah, ketika kemudian yang kita bawa nama ini adalah Singosari, yang dulunya ini hanya sebatas kecamatan, kemudian menjadi sebuah ibu kota. Nah, ini secara tidak langsung menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah. Betul. Menghidupkan lagi, bukan hanya sekadar membangkitkan nilai sejarah, tapi juga kita harapkan juga budaya. Jangan-jangan kebangkitan Nusantara nanti karena dari bangkitnya sini, kota Singosari ya, munculnya kota Singosari. Wah, ini nyun saya Bu, kita bicara masalah bangkitnya Singosari, ini tidak sadar kita ada di Padepokan Cokro Manggilingan. Betul ini. Kalau kita bicara Cokro Manggilingan, ini adalah perputaran siklus. Wayai. Artinya apa? Ketika dulu kita berangkat, ibaratnya jam, berangkat dari angka 12, putar, kita akan kembali dari titik nol lagi. Dulu ya kok pas deh Sanggeran Cokro Manggilingan. Kita nggak. Iya. Emang nggak janjian? Nggak janjian. Iya. Artinya apa? Ya apapun yang kita bicarakan tentang Singosari itu tidak lepas dari pangapunten. Dari yang berbau mistis, berbau leluhur, berbau budaya tadi, sakralisme, spiritualismenya Singosari seperti apa? Karena ini para leluhur kita menyaksikan ini. Nah, para leluhur Singosari menyaksikan putra wayai dari mereka, dari beliau-beliau ini masih ada yang meneruskan perjuangan. Betul. Entah siapa, tapi mereka menyaksikan. Beliau menyaksikan. Kalau dari kepercayaan saya meyakini bahwa beliau masih ada, masih melihat dan mengawasi bagaimana, apalagi pendiri Singosari. Betul. Dumateng para leluhur, para pendiri Singosari, kawula nyuwun sih kawelasan lan karahayon, namung ngabekti panjenengan. Ini sebagai dharma kita, sebagai pewaris pewaris nilai-nilai yang sudah diwariskan beliau. Betul. Perjuangan sudah diperjuangkan tentang kejayaan Singosari seperti apa. Betul. Karena apa? Kita bicara Singosari, kita nggak lepas dari peradaban. Betul. Kita nggak lepas dari budaya Singosari itu sendiri. Iya. Dulu Singosari pernah menjadi peradaban dunia, pusat peradaban. Tambah jeru ini, pemirsa, sekali lagi ini kita membahas pemekaran Singosari ini bukan hanya soal rebutan cacahan wilayah atau rebutan harta rampasan perang, gitu bukan, tapi ternyata selain ada pelayanan publik tadi ya, kemudian pelayanan publik, terus kemudian akselerasi ekonomi ya kan, dan pembangunan, pemerataan pembangunan yang masih dan memang ini memang kita rasa memang inilah saatnya kebangkitan Singosari dengan kita membutuhkan Singosari. Masa Singosari itu jenenge kecamatan gitu. Nah, Singosari bukan namanya kecamatan ya? Hari ini kan masih kecamatan. Lah ya, hari ini kan namanya kecamatan Singosari. Tapi padahal ketika dulu kerajaannya sangat besar. Iya. Bahkan sepertiga dunia kan begitu. Sepertiga dunia. Betul. Diteruskan Mojopahit. Betul. Kan gitu. Diwarisi oleh Mojopahit, kemudian Mataram dan sebagainya, kan begitu. Iya. Singosari waktu zaman Rajanya Kertanegara luar biasa loh. Ketika ada penjajah, Kaisar Kublai Khan ngirim ke sini, dijajah Singosari ditundukkan. Itu cara dia mengirimkan jawaban adalah kupingnya yang namanya Mengyi itu disilet loh, itu koko sampai mengiyakan itu. Telinganya si Mengyi itu dipotong, disuruh ngirim ke rajanya sana. Itu luar biasa loh. Itu leluhur kita, leluhur Singosari ya Mas ya. Jadi sekali lagi pemirsa, ini memang waktunya teman-teman bolo-bolo, dulur-dulur, poro kadang yang ada di minimal di 7 kecamatan tadi ya. 7 kecamatan tadi itu bersatu untuk menjadi gerakan budaya. Gerakan budaya untuk pemekaran Singosari demi kesejahteraan warga 7 kecamatan tadi ya. Dan memang ini tidak membebani Pemkab Malang sebenarnya. Hanya tinggal bupati ini gelem apa enggak. Ya ini yang kita harapkan dari politik will-nya bupati ketika memang sudah terwacanakan oleh beliau untuk pemekaran Malang Utara dan dengan Kadipaten Singosari. Kemudian ya harus disiapkan semua perangkatnya. Betul. Karena menyiapkan perangkat itu
ya tidak sebentar. Butuh proses yang lama lah ya, lama. Banyak lah dalam hal ini. Nah, lama pun juga harus ada batas waktunya. Iya, betul. Ketika memang ini berproses, nah prosesnya itu juga harus jelas. Betul. Baik dari administrasi, kemudian infrastrukturnya. Ya. Nah, kalau tatanan birokrasinya, kan kalau infrastrukturnya kita belum memiliki, kita belum memiliki pendoponya, kantor kabupatennya belum. Di Singosari itu bekas yang besar depannya pasar itu, Mas? Oh, bukan. Itu kalaupun itu belum inilah. Tapi kalau saya boleh mengusulkan, Mas, seandainya ini memang terwujud kota Singosari, malah pandangan saya itu ibu kotanya itu di Jabung. Kenapa di Jabung? Karena secara topografis bangun masih enak di sana. Jadi itu juga pemerataan. Karena kalau ibu kotanya di Singosari, saya pernah nih, aku nggak nyebut lah dengan beberapa toko gitu ya. Ya wes sepakat 7 kecamatan tadi ya. Ini saya udah sepakat nih. Sepakat 7 kecamatan itu mulai Lawang, Singosari, Karanglo, Pakis, Karangploso, Pakis, Jabung, Poncokusumo, Tumpang, sepakat rebutan ibu kota. Ada yang kepingin di Tumpang, ada yang kepingin di Jabung. Jadi kalau saya malah justru pingin di Jabung. Kenapa? Pertama, Singosari itu tidak perlu dibangun yang terlalu akselerasi, akses utamanya di sana. Apalagi kawasan ekonomi khususnya di sana. Luar biasa metropolitnya gitu loh. Jadi kalau mau membangun di sana, numpangi daerah yang sudah berkembang gitu loh. Tapi kalau kemudian bangunnya di Pakis sudah ada bandara. Bagaimana kemudian kalau sudah terhubung dengan daerah penyangga proyek nasional BTS, Bromo Tengger Semeru, itu juga luar biasa, jalan tol dan sebagainya untuk menuju bandara. Saya membayangkan kayak kita mau menuju Bandara Soekarno-Hatta, itu pasti crowded bangunannya. Terus kemudian kenapa nggak di Tumpang misalkan? Tumpang sudah menjadi penyangga BTS gitu loh. Di sana sudah istilahnya pos pariwisata sudah luar biasa. Kenapa nggak di Poncokusumo terlalu ke pinggir? Lah yang di tengah itu ada di Jabung. Nah itu harapannya ini memang perlu logo bareng sih. Ini pandangan saya secara pribadi loh, Mas. Saya enggak ini gitu. Iya, kan gini. Makanya gunanya kita duduk bareng dengan birokrasi itu membicarakan banyak hal. Bukan hanya bicara pemekaran saja. Tidak, tapi juga ada PR selanjutnya. Betul. Diskusinya bisa mengarah ke lokasi titik kantor pusatnya di mana, kan gitu. Iya, ibu kotanya di mana. Itu kan diskusi kan selanjutnya. Betul. Tapi yang tujuan utama pemekarannya ini, minimal KB sepakat kalau dimekaran dulu. Iya, itu sepakat. Baru kesepakatan gitu loh ya. Baru gerakannya itu bicara masalah di mana letak. Nah itu kan diskusi lagi. Betul. Kalau memang untuk yang tadi kita singgung bahwa nilainya sejarah itu harus kita bangkitkan lagi, memang harus di Singosari. Persoalan tempat Singosari, kemudian pusat pemerintahannya, pusat pemerintahannya itu bisa di mana saja. Tapi Singosari kan juga luas. Betul. Luas. Jenengan kalau bisa melihat lebih ke daerah Kelampok Kalau Singosari itu Singosari Lawang ya menurut saya itu daerah industrialisasi. Jadi kalau di Singosari, Kelampok dan sebagainya kawasan ekonomi khusus kan termasuk kawasan ekonomi khusus. Itu kalau menurut saya memang industri high teknologi. Tapi kalau kemudian daerah-daerah Lawang itu rata-rata industri yang padat karya. Gitu loh. Makanya di dua daerah ini sudah jadikan daerah industri. Gini, justru saya berpikiran begini. Pusat pemerintahan itu harus ditempatkan, kalau dulu istana itu kebanyakan di lereng gunung. Iya. Jadi munggah nang Poncokusumo pisan. Enggak, justru di Singosari di lereng Gunung Arjuna itu. Muat di sana berarti ya. Karena apa? Itu nanti wilayah Batu bisa masuk, wilayah Malang Utara khususnya Pandaan itu kan bisa nanti kan jadi akses. Membelah gunung akses Arjuna Purwosari sana. Loh, lereng Arjuna itu luas banget. Itu bisa ribuan hektar di sana. Dan kalau sangat prospektif. Lereng Arjuna itu buat pertapaan aja lah. Loh, makanya di pusat perkotaan kan harus adem, tenang kayak di istana itu kan. Kalau pusat perkotaan adem, mau nggak kerja kan yang gawe, iso turu kabeh. Wis karena kalau daerah gini, kalau daerah timur itu bagusnya justru dibuatkan industri-industri. Loh, ini industri pangan. Kan Lawang Mbak Singosari secara existing masih industri. Loh, iya makanya harus dibawa ke timur. Wah, sebagai pemerataan. Besar, Mas. Loh, iya memang.
Ya. Kita harus berani mendatangkan investasi. Yang kedua, kalau kita bicara kajian budaya, ya. Ke depan nanti ketika memang terjadi, ini harus juga ada upaya perda khusus tentang pemekaran Singosari. Ya. Oke. Kalau di daerah-daerah lain itu ada perda syariah, ya. Khusus di Singosari harus ada perda budaya. Ya. Karena Singosari ini bukan hanya bicara masalah ada sejarah dan ada nilai-nilai budaya yang sangat. Nah, itu nanti perda budaya yang mengeluarkan kalau kotanya udah berdiri. Nah, iya, makanya di situ. Berarti wali kota pertama itu harus perda budaya. Perda budaya. Jadi udah berarti harus orang budaya nih yang jadi bupati. Iya, berarti orang supaya paham budaya. Betul. Biar nanti ke depan harus membuat perda budaya. Betul. Salah satu aspirasinya itu. Itu salah satu tolak ukur bahwa kita punya otonomi khusus. Oke. Ya kan? Iya. Undang-undang otonomi daerah itu sangat mempersilakan wilayah khusus untuk membicarakan masalah kedaerahannya. Betul. Iya. Jadi memang justru itu yang penting. Iya. Kalau sudah berdiri. Ya, kalau wali kota. Jadi harus diwacanakan juga. Iya. Karena Malang Utara ini juga harus ada spesifikasi yang berbeda, bukan hanya sekedar pemekaran. Betul. Harus ada perbedaannya dari semua daerah-daerah. Dari segi jumlah penduduk, kalau 7 kecamatan itu bersatu berarti sekitar 800 ribuan ya jumlah penduduknya. Lebih 1 juta? Bisa jadi. Jadi berarti Kodam Malang akhirnya anggota DPRD ini ya 45. Bisa. Kalau masih 1 juta kan DPRD-nya masih 45 berarti kan gitu. Oke. Siap. Tapi intinya memang perdebatan selanjutnya perlu lah, Mas. Jadi maksudnya kita berdebat itu dalam rangka untuk golek solusi, golek API. Tapi kajian-kajian itu tetap harus ada. Betul. Tinggal PR kita bagaimana kita mengumpulkan dari berbagai elemen-elemen ini untuk duduk bareng. Persoalannya hari ini banyak elemen-elemen sing mlaku dewe-dewe gitu. Oke. Jadi ini koreksi kita. Ini supaya elemen-elemen itu tidak melaku dewe-dewe. Bagaimana kalau kita dapuk Mas Yusuf sebagai satu inisiator pertama begitu ya, nanti dihubungi ketemu siapa khusus di 7 kecamatan itu dulu, Mas Yusuf. Iya. Yang sudah matang itu kan 7 kecamatan itu. Iya. Saya ulangi, 7 kecamatan itu adalah Lawang, Singosari, Karangploso, Pakis, Jabung, Tumpang, Poncokusumo. Dulur-dulur budaya yang ada di 7 kecamatan itu yang sudah sepakat untuk pemekaran wilayah Malang Utara, entah nanti menjadi namanya Kota Singosari, Kota Singasari atau Kabupaten Singasari, itu nanti kalau memang sepakat bisa menghubungi Mas Yusuf langsung ya. Jadi bisa membentuk semacam tim penggerak lah, diawali maneh, direvitalisasi pemikirannya begitu ya Mas ya. Mungkin nanti akan harus ada upaya itu. Diskusi selanjutnya. Iya kan? Betul. Itu Mas ya. Bisa menghubungi Mas Yusuf loh ya. Bisa, siap. Ya, nanti kalau yang pingin tahu kontaknya Mas Yusuf di nomor berapa, Mas? 0812 3011 9527. Diulangi lagi. 0812 3011 9527. Oke, atau nanti bisa difasilitasi oleh tim Java 1 begitu ya, bisa kontak saya 081 333 444 571 atau maju 1. Saya ulangi 081 333 444 571 atau maju 1. Gitu Mas Yusuf ya. Siap. Oke, Mas Yusuf, terakhir aspirasi yang kepingin disampaikan oleh Pemkab Malang atas inisiatif pemekaran ini apa yang perlu disampaikan Mas Yusuf? Ini sekali lagi saya terima kasih matur suwun nggih kepada Java 1 ya yang sudah mencoba membangun link kaitannya dengan pemekaran ini, karena ini penting bagaimana wacana itu termaterialkan atau itu terwujudkan, bukan hanya sebatas wacana. Bukan hanya sebatas wis capek lah, wis kesel lah kita ngomong pemekaran tapi endi kayak gitu. Sampai hari ini belum, padahal kita sangat, kalau dibicarakan memang urgent dan memang ini mendesak. Tinggal bagaimana kita mendorong. Nah, mendorong ini kan butuh kekuatan. Nah, kekuatan ini mencoba, ayo kita monggo sareng-sareng dari elemen masyarakat, budaya khususnya, karena ini kaitannya dengan bicara tentang budaya. Budaya kan banyak. Nanti bicara budaya politik seperti apa dan sebagainya. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang kemudian untuk
untuk menjadi satu kesepakatan bersama bahwa pemekaran Malang Utara itu menjadi sebuah kebutuhan. Betul. Menjadi sebuah urgensi. Nah, baru kita nanti mendorong beraudiensi dengan Bupati, difasilitasi DPRD untuk duduk satu meja mendiskusikan ini. Kalau seandainya birokrasi sudah melakukan ini, ya kita tinggal mensupport sejauh mana, kan harus dikawal. Betul, harus dikawal. Sejauh mana, sampai mana, kan begitu. Sebenarnya kita itu krisis tokoh. Krisis tokoh. Dalam mengkritisi, mengoreksi kebijakan-kebijakan publik kaitannya dengan pemerintahan daerah. Oke. Saya belum pernah mendengar seorang tokoh yang bicara kritis lah tentang Malang ini piye kan, kudu ya opo kan gitu. Banyak hal yang sampai hari ini nyun sewu ketika kita bicara apa sih pemerintah saiki itu. Siap. Nah, kan gitu. Ya sejauh ini apa gitu yang dilakukan tentang kemajuan Kabupaten Malang, kemudian sing didelok iku apa nih? Oke. Kan, nah ini tidak ada tokoh yang berani menyampaikan ini. Siap. Harus ada kritis. Siap. Jadi Mas Yusuf, karena keterbatasan waktu ini harus kita akhiri dulu. Ini saya dimarahin sama Possible. Lama-lama sponsornya nggak ada yang mau nanti katanya gitu. Nah, durasi. Betul. Tapi para pemirsa, pembicaraan saya sama Mas Yusuf malam ini itu suatu saat akan menjadi bukti sejarah bahwa pemekaran wilayah yang akan nanti entah menjadi kota Singasari atau Kabupaten Singosari itu dimulai dari percakapan malam ini di Pasanggerahan Cakramanggilingan. Ini sebagai bukti sejarah, karena dengan bukti digital podcast ini sekali lagi kita memberikan solusi atas aspirasi warga 7 kecamatan tadi untuk memekarkan dirinya. Bukan memerdekakan loh ya, untuk memekarkan menjadi satu wilayah, dan ini bukti terlahir sebuah kota atau kabupaten yang bernama Singhasari di Indonesia. Betul Mas Yusuf ya? Betul. Jadi ini tonggak pertamanya yang akan kita gugah. Ayo para tokoh, ayo para budayawan, ayo para agamawan dan seluruh birokrasi yang hidupnya di 7 kecamatan yang saya sebutkan tadi. Ayo bersatu, mari bersatu demi tujuan yang baik. Bukan hanya untuk memekarkan daerah yang bernama Singhasari, tapi sekaligus menjadikan ini titik tolak kebangkitan. Betul. Titik berangkat, bukan titik tolak ya, titik berangkat kebangkitan Nusantara yang dimulai dari kelahiran sebuah wilayah yang akan suatu saat nanti bernama Kota Singhasari atau Kabupaten Singosari. Sepakat Mas Yusuf ya? Sepakat. Demikian tantangan dari kami. Saya sama Mas Yusuf siap memfasilitasi bersama Java 1. Kita akan kawal bukti sejarah ini bahwa dimulai malam ini di Pasanggerahan Cakramanggilingan. Demikian podcast kali ini. Saya serem-serem ini, jadi pengaruh dupa dan kopi dan habis ini luar biasa. Para leluhur, dumateng para leluhur, saya dan Mas Yusuf nyuwun sih kawelasan lan karahayon, nyuwun titah lan pangeston. Rahayu. Sugeng dalu.